semuanya, welcome to Stema Talks Esport Halo. Game. Nah, di sini tuh kita itu udah kedatangan tamu undangan yang spesial banget ya guys. Nah, abis itu sebelum itu aku perkenalkan diri dulu dong ya. Nah, nama aku Sarah Harnos, aku dari kelas 10 SMA Stella Maris BSD. Jadi di sini itu kita akan membicarakan tentang e-sport ya Kak ya. Ya. Nah, itu kita udah kedatangan tamu undangan yang sangat spesial di episode pertama ini, yaitu CEO-nya RRQ, Andrian Paulin. Halo. Yaudah, kita mulai aja berarti ya Kak ya? Iya, halo. Oh yaudah. Apa kabarnya Kak? Baik. Iya, puji Tuhan. Nah, berarti langsung kita mulai pertanyaannya aja ya kalau Boleh, gitu. boleh. Aku tuh pertama yang pas dapet e-sport tuh aku bingung. E-sport ini apa ya? Aku masih bingung, RRQ apa? Aku nggak tahu apa ya. Terus bisa aku mendalami, ternyata interesting juga ya Kak ya? Banget. E-sport tuh lebih interesting aku kira. Soalnya aku kira kan cuma hobi doang, apalah main ya kan? Nah, ternyata itu bisa menghasilkan juga ya Kak? Betul, Nah, betul. itu tuh aku mau nanya sih, e-sport itu apa sih bagi yang belum tahu mungkin kan? E-sports itu sebenarnya istilah ya daripada electronic sports. Kenapa kok ada embel-embel sportsnya, electronic sportsnya gitu. Padahal kan kita main game. Nah itu salah satu hal yang paling fundamental adalah ketika kita bermain e-sports itu kita bermain dalam ranah kompetisi. Jadi bertanding. Kan ada ya main game itu ya udah kita main game aja gitu. Iya, kita tahunya juga gitu kan. Ya udah main aja gitu. Semuanya Enjoy juga aja tahu main gitu. Snake ya udah main gitu loh. Nggak ada purpose untuk berkompetisi, nggak ada purpose untuk kerja sama tim, untuk mengalahkan, untuk jadi yang terbaik, etc. Nah, makanya yang selalu saya garis bawahi bahwasanya e-sports itu tidak sama dengan bermain game. Itu beda. E-sports itu adalah kegiatan olahraga yang dilakukan secara elektronik. Nah, dalam hal ini menggunakan platform game. Sebenarnya definisi dari e-sports itu sendiri lebih luas. Nanti ntar akan ada pernah tahu drone racing nggak? Enggak, saya Nah, nggak tahu. drone racing itu juga salah satu termasuk karena menggunakan alat elektronik di situnya dan ada unsur sportsnya, olahraganya gitu loh. Meskipun penggunaan otot motorik kita memang nggak sebanyak olahraga biasa. Yes. Berarti beda ya antara main biasa sama e-sports ini beda. Iya, jadi ada saya selalu sering dengar kayak kamu lagi ngapain? Lagi main e-sports. Kagak, lu lagi main game sebenarnya. Oh, jadi beda ya. Beda sebenarnya. Iya, Itu kan gitu. dia lagi nyenengin diri sendiri aja gitu loh. Kalau misalnya udah masuk e-sports udah beda gitu loh. Ada purpose, ada career path, ada tim yang harus dia ikutin, ada kompetisi yang harus dia jalanin gitu dan beda gitu dan salah satu bukan end goal ya, tapi salah satu hal yang bisa jadi parameter itu adalah ketika atlet e-sports ini itu nanti dipanggil ke kejuaraan-kejuaraan internasional kayak contoh SEA Games kemarin 2019 di Manila. Ada loh atlet e-sports dan kita dapat medali loh. Keren ya. PON kemarin di Papua itu jadi ajang eksibisi. Nah, itu udah mulai. Nanti next PON tuh bakal jadi cabang resmi. Jadinya memang udah mulai boleh dibilang ya olahraga masa depan lah, kasarnya lah boleh dibilang gitu loh. Keren ya, keren. Nah, aku nih baru tahu yang pas ada lomba-lomba gitu kan, tiba-tiba ada lomba-lomba di sekolah, lomba Valorant, lomba Mobile Legends, tiba-tiba ada gitu kan. Dulu kan sebelumnya kayak nggak ada, terus habis itu dipandang sebelah mata gitulah ya. Betul. Sports itu kayak apa sih, game doang ngabisin waktu gitu. Betul, Seharusnya belajar malah gini. Betul. Kuliah kan yang bener supaya nanti misalnya jadi lawyer, jadi dokter, jadi apalah. Betul. Tapi mereka mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya itu tuh sebenarnya bisa jadi passion ya. Nah, bisa menjadi passion sebagai jadi passion, setuju sih, jadi passion yang menghasilkan pastinya. Dulu ketika kita bermain game ya udah senang aja gitu, end goalnya senang aja gitu. Tapi sekarang ketika bermain game khususnya e-sports ya itu bisa jadi salah satu pilihan karir yang menurut saya layak diperhitungkan gitu loh. Sekarang sudah bisa diperhitungkan. Sekarang ya sekarang. Kalau dulu belum dulu tentu saya ya. juga nyesel banget tuh kenapa kok dulu nggak kayak gini gitu loh. Iya, kalau dari dulu enak ya. Iya, sekarang udah nggak bisa. Lapangan pekerjaan juga lebih banyak ya. Iya, betul lapangan pekerjaannya juga lebih banyak. Iya, pastilah. Ini kan perkembangannya pesat ya. Tiba-tiba
Dari dulu yang mungkin mulainya itu dari apa sih? E-sports itu mulainya dari mana? Sebenarnya kalau bicara e-sports dulu istilahnya tuh bukan e-sports tapi lebih ke arah lomba video game. Lomba Iya, video iya. game back in the days di Amrik di salah satu universitas itu pertama kali e-sports istilah e-sports itu bukan istilah e-sports, kegiatan e-sports itu dilakukan ketika mereka bertanding, ada pertandingan di situ menggunakan platform video games. Tetapi di Indonesia sendiri itu baru booming di era 2002-2003 ketika mungkin ya nggak tahu ya mungkin ini audiensnya mungkin masih pada Iya, masih masih pada kecil dan kecil-kecil. mungkin masih baby kali. Itu zaman-zaman mungkin mami papi tahu itu zaman-zaman warnet, zaman-zaman games itu tuh jamur banget. Main war game di warung internet itu ngejamur banget. Nah, startnya dari situ diadakanlah kompetisi-kompetisi skala kecil, skala komunitas, terus akhirnya berlanjut ke skala nasional dan akhirnya beberapa dikirim ke luar negeri. Salah satu turnamen yang gede di era itu adalah World Cyber Games. Ada salah satu produk elektronik dari Korea yang memang punya campaign global towards this young generation, this millennial generasi milenial ini gitu loh. Jadi mereka selalu ngadain kejuaraan nasional, abis itu nanti mewakili negaranya, dikirim kemana, Keren ya, jadi bisa mancanegara ya. Betul. Enggak kan negara sendiri juga. Betul. Tetapi boomingnya bisa sampai akhirnya boleh dibilang mainstream sekarang itu boleh dibilang 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Udah lama juga lumayan ya. Iya, 4 tahun yang lalu baru booming, tetapi karena disebabkan satu mobile game. Mobile game pasti. Mobile game. Karena mobile game semua orang punya akses, orang nggak harus beli let's say PlayStation yang harganya berapa juta, orang nggak harus beli komputer yang harus dirakit sampai 15 sampai 20 juta. Orang cukup punya handphone, ada wifi, mereka bisa main. Bisa main. Yes. Keren berarti sekarang ya. Itu tuh udah tinggal gampang ya. Yes. Apapun juga bisa. Betul. Nah, di sini tuh kakak setuju nggak sih kalau misalnya games itu mulai di mana-mana, kan sekarang mana-mana ada, misalnya ada lomba universitas, lomba sekolah. Itu untuk meningkatkan passion anak-anak pasti ya. Mungkin positif negatifnya apa sih Kak? Positif ya, mungkin start dari negatif kali ya. Negatif itu selalu jadi kambing hitam. Jadi kambing hitam anak-anak males. Jadi yang disalahkan anaknya yang males, yang disalahkan e-sportsnya, gamenya, apapun itulah. Jadi guru-guru juga ngelihat ya, tenaga pendidik ngelihat harusnya yang diimprove, harusnya yang improve muridnya, anaknya ini malah nyalahin gitu. Gamenya gitu kan karena ya. Bisa aja dia nggak main game, bisa aja nanti dia hobi main otomotif ya dia nggak belajar juga. Dia hobi mancing ya dia mancing ya tiap hari, dia hobi golf, dia hobi sepak, dia main aja. So it's not about the game, it's not about the esports. It's about the person. Yes, it's about the people. Gimana memang mereka sendiri ini mungkin bingung mau ngapain, mungkin juga merasa ketika main game dia lebih happy. Nah, bisa gak dicari, bisa gak diatur waktunya. Jadi ya negatifnya itu sih. Tapi menurut saya hal-hal yang positif dari e-sports atau games tersebut adalah sebenarnya kalau mau main game itu nggak bisa bodoh loh. Harus pintar, harus strategis ya. Iya, memiliki strategi tersendiri, harus mikir, dia harus nyerang yang mana, dia harus allies berteman sama siapa, koordinasi seperti apa. Jadi saya selalu bilang bahwa yang bilang gamer tuh bodoh tuh kayak salah besar sih menurut saya, karena gamer-gamer yang jago ya, professional esports player yang jago itu pintar-pintar. Harus pintar cari strategi, peluang. Kalau nggak menang. Iya pasti. Kalau nggak menang ya kan. Jadi itu salah satu yang saya lihat positif ya, dalam artian bisa mengembangkan soft skill. Iya benar banget sih. Daripada murid-murid itu cara dia berkomunikasi sama temannya. Jadi kan nggak boleh kayak cupu banget tersinggung. Temen mungkin ngomong bro harusnya tadi begini. Nah itu sebenarnya dia lagi
dia lagi apa ya, belajar psikologi loh sebenarnya. In a way Jadi ya. bisa mempelajari In a banyak way ya. hal Iya dengan dong, in a way e-sports. dong. Leadership, dia sebagai kapten dia Iya, harus kayak udah kalah misalnya. Ya udah kita coba lagi nggak apa-apa. nggak Kita apa-apa. belajar tuh tadi kalah sama si tim B misalnya. Kita ngerti deh, next kita latihan lagi. Itu leadership loh. Iya sih. Itu leadership loh. Teamwork. Kan nggak diajarin. Iya Inilah sih, cara bener. teamwork. Nggak. Nanti ntar lu kayak gini. Ntar gue backup ya. Nanti ntar lu jangan sampai mati aja. Teamwork ada banyak skill, soft skill yang akhirnya terbentuk gara-gara exactly. e-sports itu. Dan meningkatkan akhirnya adalah impact ke karakter building para pemainnya ini ya, murid-murid atau misalnya pelajar gitu loh. Dan it is a positive thing ya. Yeah, it's a really positive thing actually. Yes. Nah, kita ngomongin stigma deh. Yes. Kan stigma banyak nih. Yeah. Kan ada dari kalangan ya mana aja lah ya. Nah, kalau misalnya dari misal orang tua yang masih kurang meyakini bahwa e-sport itu adalah karir yang bagus, karir yang dapat meningkatkan dapat menghasilkan pendapatan, dapat meningkatkan anaknya itu, menurut pendapat kakak tuh gimana sih? Kalau menurut saya coba tolong lihat e-sports ini seperti olahraga pada umumnya. Ketika ada orang tua pengen anaknya jadi atlet nasional dan pengen sukses, ya begitu juga dengan e-sports. Meskipun saingannya pasti banyak, saingannya ribuan. Soalnya banyak kan yang mau. Exactly. Iya. Tetapi yang saya bisa share adalah after e-sports itu juga ada, jangan salah, bisa ada kelanjutannya gitu loh. Mereka bisa jadi influencer, mereka bisa jadi content creator, mereka bisa jadi streamer. Mungkin mereka akhirnya karena ada di dalam komunitas tersebut, mereka juga bisa ngelola keuangannya dengan proper. Ketika mereka jadi player, mereka bisa start bisnis at early age. Oh iya benar. Jadi saya ngelihatnya banyak hal yang positifnya sih. Iya, banyak positifnya juga ya. Kalau misalnya kalau lihat dari sisi lain lah selain negatifnya ya. Orang kan ngeliat negatifnya dulu gitu. Iya. Jadi cobalah kita ngeliat positifnya. Karir pathnya jadi banyak, jadi panjang, jadi lumayan luas gitu. Dan ketika berhasil ya kita nggak bicara UMR ya. Maksudnya ya salah satu lah ya, tadi saya lihat ada Just No Limit kan. Just No Limit during aktifnya dia bisa beli Ferrari gitu. Umurnya lumayan berapa? Ya. Lumayan banget kan, maksudnya ada beberapa yang ngebangun rumah dan saya nggak ngeliatin yang fancy ya yang kelihatan ya, tapi berkaca sama tim saya sendiri, beberapa pemain saya itu jadi tulang punggung keluarga loh. Satu, sekolahin adik-adiknya, kuliahin adik-adiknya. Penghasilan lumayan berarti ya. Betul. Terus ada juga yang ngeberangkatin umroh orang tuanya. Ini before pandemic ya. Jadi ketika saya ditanya salah gak? Saya nggak ngerasa salah. Saya ngerasa benar dong berarti kan. Saya ngerasa ngerubah banyak hidup orang. Saya ngerubah hidup pemain-pemain saya yang mungkin dulu dia bilang kurang dulunya ya. Sekarang udah kan, bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya karena ada tim e-sports, karena ada e-sports scene di Indonesia, orang support, orang banyak nonton, akhirnya dia bisa dapat pemasukan lebih dan apa ya, positif gitu loh. Saya ngeliatnya positif gitu loh. Iya, pastinya saya juga ngeliat positif dari itu. Iya, tapi maksudnya bukan berarti semua orang itu cocok jadi pemain e-sports ya. It's just one of career yang muncul dan bisa dikonsider gitu loh. Tapi benar-benar harus jago gitu loh. Nggak bisa kayak cuman juara 17-an nggak bisa gitu loh. Gitu. Iya, jadi harus benar-benar emang jago. Harus latihan. Harus banyak belajar. Dan emang capek akhirnya emang capek, maksudnya latihan itu capek. Explore meta-meta baru atau skill-skill baru itu capek. Berteman sama orang baru itu juga capek. Pastinya. Maksudnya, nah itu yang akhirnya those values, nilai-nilai seperti itu yang akhirnya as a person ya, sebagai pemain e-sports itu secara karakter tuh akan improve banget gitu loh. Karena dia harus berkorban, dia harus bisa manage waktu, dan at the same time dia harus kompetitif.
Oh iya, pastilah ya harus Iya, kompetitif. bukan cuma sama tim lain, sama di dalam timnya itu kan banyak yang mau mendapatkan posisi tersebut. Iya, Gitu. untuk menjadi yang terbaik ya. Exactly. Nah, ini deh, kita masuk berarti ke karakter ya. Yes. Karakter seorang yang ingin melanjutkan e-sports sebagai pekerjaannya tuh apa sih karakter yang penting? Nomor satu ya, nomor satu nih. Jago tuh it's a must ya. Oh iya, is a jagonya must. harus. Jagonya tuh harus. Tapi salah satu yang selalu di setiap kesempatan saya selalu ngomongin attitude. Attitude, ya itu penting di mana-mana ya. Betul. Harus. Tapi permasalahannya kenapa saya bold dan saya garis bawahi di e-sports, karena Sarah harus paham. Atlet konvensional, sepak bola, tenis, basket, mereka bukan dipropos, mereka didesain jadi atlet Iya. dari usia muda, benar nggak? Oh iya benar. Dari umur 10, 11, Iya. 12, 13. Mereka punya that mentality, that mentor, that scene, that community yang memang atlet harus kayak gini, bangun pagi, makan yang benar, latihannya juga it's a routine gitu loh buat mereka dari usia yang sangat muda. Dari waktu kecil ya. E-sports itu enggak. Apa yang terjadi? Star syndrome. Mereka kaget tiba-tiba banyak orang, banyak teman dalam jangka waktu yang cepat. Tiba-tiba mereka pegang uang banyak banget. Jadi kalau misalnya nggak punya attitude, ini bahaya. Oh iya benar. Paham nggak? Maksudnya anak-anak ini umur 19, umur 20, umur 21. Sarah, kamu bayangin deh, mereka bisa pegang duit tuh banyak banget. I know gitu loh. I know. Mereka tiba-tiba mereka yang dari awalnya nggak ada teman, tiba-tiba followersnya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan even. Dari yang nggak dikenal jadi terkenal. Iya. Dipuji-puji. Tiba-tiba gitu ya. Yes, kaget orang nggak biasa gitu loh, ngerti gak sih? Kaget gitu pasti gimana sih? Biasa akhirnya apa yang terjadi? Sikapnya berubah, attitude-nya berubah. Dia sombong mungkin ya. Sombong, akhirnya juga mungkin akhirnya imbas ke malas latihan, nganggep remeh, lebih arogan. Nganggep yang paling bagus gitu, yang paling baik. Nah itu yang I think rata-rata lah pemain e-sports atau tim e-sports hadapi terhadap anak-anak yang masih muda ini gitu loh. Karena untuk Sarah jadi bintang e-sports kasarnya, kamu bisa loh in 6 months kamu jadi pemain e-sports. Paham gak maksud saya? Meskipun kamu sebelumnya nggak ngerti apa-apa, dari SD gitu nggak main gitu. Tapi kan beda kan. Kalau kamu jadi pemain sepak bola, tenis, basketbol, harus latihan tiap hari dari kecil. Dari kecil kalau nggak bisa gitu loh. Fisiknya, rutinnya dan lain-lain. E-sports itu beda. Tapi itu tadi harus ada rutin, harus rajin banget ya. Betul. Jadi nggak boleh sekali mau terus besoknya bosen, nggak boleh gitu. Nggak bisa. Karena ada komitmennya juga. Makanya saya bilang, saya selalu pesan yang paling penting itu attitude sih. Menurut saya, menurut saya mungkin CEO lain mungkin punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau menurut saya attitude itu yang paling penting. Itu melandasi attitude ketika kita mau fight gak, mau berkorban gak, mau dengerin orang gak, ngerti gak, mau lapar gak untuk mendapatkan hal yang baru, mendapatkan improvement. Attitude penting ya. Yes, penting banget. Orang nggak sadar, orang pikir kalau gue jago ya udah gitu. Gue udah paling mentok nih, pasti bisa, gue pasti sukses, gue pasti berhasil. No, nggak bisa. Banyak banget yang jago soalnya. Iya pastilah ya. Iya, banyak banget yang jago. E-sports ini udah menjadi hal yang lumayan umum lah ya. Akhirnya pelan-pelan akhirnya masuk ke mainstream. Nah, aku mau ngomongin komitmen deh. Yes. Komitmen seorang gamer, seorang talent dalam tim gitu. Itu tuh komitmen itu sepenting apa sih menurut kakak? Komitmen, simple words ya, komitmen. Tapi pada prakteknya itu yang paling susah prakteknya. Iya, itu yang paling susah. Jadi ayo kita bikin tim. Ayo kita ikut kompetisi, kalah, mau komit gak, mau bareng lagi gak gitu loh. Itu kan yang selalu jadi pertanyaannya kan, when things get worse masih stay gak? Berarti loyalty juga. Exactly. Jadi komitmen di tim e-sports itu mungkin masih
saya nggak bisa bilang rendah juga sih, karena ada beberapa anak-anak yang memang komit ngejar yang emang pesu mau kalah, mau menang, udah lanjut aja terus lanjut gitu. terus dia ingin. Dan itu emang yang dicari kan? Yes, I think masih 50-50 lah. Ada sebagian yang mungkin masih komit, ada yang udah nggak komit gitu loh. Akhirnya pensiun di usia muda, ada juga gitu loh, ada juga. Ya. Karena mungkin menemukan sesuatu yang lebih seru mungkin. Gitu. Hal-hal tersulit di e-sports itu maksudnya kayak ngerti nggak? Hal-hal yang apa ya? Gimana ngomongnya? Hal-hal tersulit dalam menjadi pro player gitulah intinya. Itu tuh apa? Jenuh mungkin. Jenuh tuh maksudnya gimana Kak? Ketika kamu main game, Sarah. Ketika kamu main game. Iya. Kamu nyari itu buat fun kan? Iya dong, buat kesenangan ya. Hobi biasanya mulainya awalnya. Tapi kalau kamu ngelakuin itu setiap hari, sehari 8 jam, setiap akhir weekend ada tuntutan untuk menang, kalau nggak dicaci sama netizen, it's not fun anymore. Oh iya. Jadi poin saya adalah ngejaga itunya tuh susah gitu, ngejaga. Kita harus fun, kita harus nggak boleh. Tadi kan saya ngomong jenuh ya. Itunya yang susah karena waktu untuk mereka bersosialisasi akhirnya terbatas. Mereka anak muda loh padahal, ya kan. Yang membuat mereka senang sebenarnya sekarang jadi sebuah kewajiban. Oh iya. Bukannya senang tapi lagi pengen nonton Netflix agak dulu paksa gitu ya. Akhirnya iya kan tanggung jawab kan. Iya kan sih. Berarti itu komitmen that comes in right? Iya, itu kan gaji kan. Tapi kan jenuh juga kan. Paham nggak maksud saya? Itu bukan sesuatu yang lagi nyantai nih, lagi gabut nih, main deh gitu. Main deh, ya kan, ketawa-tawa sama teman for good 2 hours, 3 hours and then you're done. Udah. Nah, ini enggak. Mau lagi capek, mau lagi bad mood, lagi berantem sama pacar, lagi whatever, ya kan, lagi mainnya lagi jelek, lagi nggak mau main, tetap harus main. Harus Jadi, latihan terus. Exactly. Jadi I think the hardest part as a esports player ya itu ngejaga biar kita nggak jenuh, ngejaga mood kita, ngejaga semangat kita, itu yang sulit gitu loh. Harus diingat loh, Sarah. Kenapa loh? Tapi kan atlet-atlet lain juga gitu, Pak. Pemain NBA, basket mereka latihan terus. Betul, tapi mereka dididik dari muda. Iya. Dari sangat masih kecil. They know gitu, mereka pengen jadi atlet. Dari kecil mereka udah didesain seperti itu. Tapi sports player, no. 6 bulan yang lalu you're no one. Tiba-tiba sekarang bisa jadi superstar. Gitu loh. Jadi apalagi beberapa pemain RRQ itu ada yang masih sekolah. Masih SMA. Nah itu sekolahnya gimana tuh? Homeschooling. Akhirnya kita bicara sama orang tuanya, ya mereka harus memainkan peran ganda. Bayangin tuh, sekolah harus ribet latihan juga ya. Belum tugas-tugas kita aja. Melek mata belajar sampai siang makan siang sebentar, abis itu mulai latihan. Belum lagi ada tugas, belum lagi ada ujian. Iya, jadi kalau nggak komit, kalau nggak siap berkorban, it's not an easy job gitu. Tapi maksud saya bukan mau supaya pada takut atau apa. Ini sebuah profesi yang baru, yang menghasilkan, yang wah banget, yang keren banget, dan semua orang kayak saya mau jadi pro player. Iya, cuman saya mau kasih tahu faktanya. Faktanya tidak semudah yang dipikirkan. Tidak semudah dan tidak seindah gitu loh. Meskipun yang kalian lihat di YouTube, yang kalian lihat dari Instagram, mereka punya mobil baru, mereka bisa bangun rumah dan lain-lain. Yes, itu hasil tapi dari kerja keras. Ya aku ngeliatnya juga, yaudah itu cuma main doang terus dapat penghasilan lumayan gitu. Semua orang lihatnya seperti itu. Semua orang, cuman nggak tahu kan seperti kita ngobrol ini nggak tahu kan. Belum ngerasain gitu loh. Jadi itu kayak balik ke pemain-pemain saya yang masih sekolah itu ya itu komitmen kita dan janji kita sama parentsnya. Akhirnya parents itu sebenarnya ini guys ya, saya kasih tahu nih. Dukung aja asal kalian sekolahnya bener. Tuh sekolah yang bener. Kuncinya itu akhirnya. Selama nilai sekolah kalian bagus, kalian mau ngapain pasti disupport. Iya sih bener pasti. Tapi kalau misalnya akhirnya mau ngapain nggak usah main game ya.
kalian lagi hobi modif mobil, motor, atau lagi hobi main sepeda, beli ini, dan akhirnya itu impact ke pendidikan kalian, Pasti suruh stop. pasti disalahin. Iya, pasti salahin. Pasti disalahin, pasti disuruh stop, pasti orang tua akan react. Suruh belajar aja. Iya, kamu ngabisin waktu, kamu main sepeda melulu gitu. Akhirnya itu. Nilainya drop gitu kan. Iya, akhirnya gara-gara ini nilainya drop. Kamu pergi-pergi mulu, main game mulu. Ah, ini gara-gara game nih, udah stop aja, belajar aja. Tapi kalau kamu bisa yakinin orang tua kamu, no mom, that nilai gue baik-baik aja, nilai gue bagus-bagus aja kok. It's just my hobby gitu. Please respect my hobby, and then please support kalau emang gue jago gitu loh. Iya. Kalau yang nggak jago ya as a hobby kan juga nggak masalah. Saya tanya, saya masih main nggak main, tapi kan sama teman-teman saya cuman for good 30 minutes, ya kan, 15 minutes satu game. Saya main Mobile Legends, jadi ya udah abis itu saya udah kerja lagi. Oh iya. Gitu. Jadi buat saya apa itu pesan-pesan tuh sebenarnya buat Iya, buat yang nonton ya. Iya. Jadi akhirnya di RRQ sendiri kita selalu dapat dukungan dari orang tua. Selalu dapat dukungan orang tua karena itu tadi kita bisa berhasil meyakinkan bahwasanya di RRQ kita akan atur sedemikian rupa biar Walaupun pendidikannya nggak terganggu. pendidikan masih lanjut ya. Iya, dan komitmennya gimana? Ada satu pemain Mobile Legends yang namanya Albert dari Bali. Dia terbang ke Jakarta, ya udah homeschooling. Jadi tinggalin SMA-nya di Bali, tapi di Jakarta bukan berarti tinggalin sekolah yang enggak gitu. Sama sekali, iya. Dan dia selesai kemarin, udah lulus. Lulus. Iya, jadi kalau ditanya berhasil gak, berjalan aja. Tapi capek. Iyalah Ya, pasti. tapi waktunya benar-benar harus diatur gitu loh, berprestasi. Harus ada time management yang bagus ya. Exactly. Betul. Jadi time management itu penting yang pertama ya. Yes. Abis itu attitude juga penting. Betul. Nah, abis itu juga banyak tadi pesan yang diberikan oleh Kak Andrian Pauline ya. And yang paling penting ya kita mau kerja keras. Iya, harus kerja keras pastinya. Kerja keras itu semua kerja keras, latihan lama, jenuh ya kan, itu semua kerja keras. Jadi hardship itu salah satu yang harus kita punya. Bukan cuma sebagai pemain e-sports ya guys ya. Ya bagi semuanya juga semuanya kalian mau jadi apa ya harus kerja keras. Harus gitu. kerja keras. Ya. Nah, kita coba deh masuk ke, aku pernah dengar satu podcast kakak kemarin aku nonton. Waktu itu ada kakaknya, jadi kan aku harus menggali e-sport seperti itu kan. Nah, aku pernah dengar Federasi E-sport Indonesia, bener? Iya. FII itu apa sih kak? Sebenarnya itu apa ya, is a perkumpulan lah, is a union semua pemilik tim e-sport. Oh, jadi pemiliknya aja? Iya. Oh, gitu. Tapi nggak tertutup, nggak sebatas itu sebenarnya awalnya ya. Maksudnya ada media yang bergerak di e-sports, ada IO yang bergerak di e-sports juga. Kita pengen bikin biar komunitasnya jadi lebih sehat, biar lebih bisa rapi gitu loh. Soalnya kadang komunitas itu bisa agak ini ya, kemana-mana kan, kemana-mana. Ya gitu. Karena kan, dan apalagi ini komunitas yang lagi grow. Iya, masih growing gitu ya. On a very fast pace banget gitu loh. Iya, perkembangannya dari dulu sampai sekarang tuh berapa kali lipat sih kak? Every year e-sports market itu double digit growth-nya. Yes. Lumayan ya. Banget. Salah satu apa ya, boleh dibilang salah satu, kalau ini masuk ke olahraga ya, ini adalah olahraga yang tingkat pertumbuhannya paling pesat seluruh dunia. Berarti emang e-sports itu iya lebih yang dari aku bayangkan lah yes. Mungkin kalau dari Sarah ngeliatnya gini kali ya, e-sports itu adalah bentuk dari future entertainment. Jadi adalah hiburan untuk ya masa depan ya, kayak gini seperti ini. Kalau dulu orang mungkin nonton sinetron, kalau dulu orang nonton pertandingan sepak bola, ya sekarang ada pertandingan e-sports yang kita bisa enjoy. A lot of e-sports viewers, e-sports fans itu even juga mainnya sedikit, tapi mereka suka nonton ya. Exactly. Sama kan, pemain fans sepak bola juga sama. Iya gitu. Seberapa sering mereka main sepak bola dalam sebulan, dalam seminggu, tetapi apakah mereka melewatkan pertandingan favoritnya? Enggak mungkin. Every week mereka pasti nonton. Exactly. Dan itu yang membuat industrinya tumbuh pesat. Oh iya, gara-gara banyak fans juga kan sekarang ya. Banyak yang minat. Soalnya kan di masa sekarang ini itu kan
maksudnya kayak siapa sih nggak punya HP, siapa sih nggak punya Iya, elektronik. betul. So pasti ada Betul. games juga kan, games Betul. juga pasti selalu ada terus kan, ada barulah apalah segala macam. Betul. Mobile Legend waktu itu lagi Yes. ini, terus habis Mobile Legend Valorant Betul, apalah. betul, betul. Jadi banyak kayak games yang bisa Betul, dipilih. betul. Dan akhirnya games sekarang e-sports, specifically e-sports itu it's part of lifestyle, I think. It's a part of lifestyle now. Iya, sama kayak mungkin satu dekade yang lalu ya, ketika orang tanya, tim favorit lu apa ketika mereka nonton Piala Dunia atau Liga Champions gitu loh. Dan sekarang beda, kayak tim favorit lu di e-sports apa? E-sports apa? Ya, gitu. Ya udah mulai masuk ke situ lah, karena ya bicara soal millennials dan Gen Z kan ya udah mulai. Iya, udah mulai. Mereka udah mulai pintar, mereka udah mulai bisa akses sosmed dan lain-lain, internet gitu loh. Jadi I don't know ya, ini menurut saya generasi millennials dan Gen Z itu memang salah satu motor yang menggerakkan industri e-sport secara keseluruhan di seluruh dunia. Berarti keren ya, keren banget ternyata. Keren banget. Harus keren lah. Harus lah, keren, iya. harus keren. Nah, gini deh, mungkin ada yang mau tahu. Kan mungkin ada yang passion itu di e-sports. Yes. Ini pasti kakak juga banyak nih yang nanya. Iya. Udah tahu pertanyaannya? Belum nanya. Cara masuk ke dunia e-sport itu awal-awalnya gimana sih? Mungkin ada yang mau, cuman bingung gimana sih ini masuk. Mungkin start dari player kali ya. Gimana biar kita bisa jadi masuk as a player, misalnya nomor satu player dulu. Kalau player itu gini, karena ini games ya Sarah, karena ini games, ada yang namanya ranking system. Ada ranking system ya. Beda kalau misalnya Sarah, saya kasih job, saya bilang Sarah, siapa pemain basket yang 3 poinnya paling banyak se-Indonesia? Sarah pasti bingung. Karena ya yang saya tahu cuma di Gading Serpong dan BSD doang sih kenal-kenalan tim basket saya misalnya. Tapi satu Indonesia nggak ada. Nah, bedanya e-sports itu, games itu, mereka punya ranking system yang ngedata semua pemain di seluruh dunia yang main. Seluruh dunia. Basically ranking itu seluruh dunia. Dan specifically kalau misalnya saya mau cari pemain e-sports, ya saya akan paling pertama saya akan lihat rankingnya. Yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Exactly. Yang carinya itu. Yang paling gampang, itu nomor 1. Yang kedua adalah kalian ikutin setiap kejuaraan yang kalian bisa. Iya itu penting sih ya pasti. Turnamen sekolah, turnamen komplek kalian, turnamen yang ada lah ya, whatever. pokoknya Ikutin, kalian akan dapat exposure. Ya. Yang ketiga, masih as a player ya. Yang ketiga itu kalian bisa mantau tim-tim besar atau tim-tim e-sports yang udah established. Berarti nonton gitu ya. Ini gimana taktiknya? Ngikutin mereka sampai di titik kalau mereka buka lowongan pemain, kalian daftar. Ada open trial namanya, open recruitment. Jadi kita blast ke sosial media to public. Kita lagi mau mencari pemain Mobile Legend. Kita lagi mau mencari pemain PUBG M atau pemain Valorant atau whatever gitu loh. Nah, akan ada ribuan aplikasi yang masuk dan kita akan screening. Berarti cari yang pasti the best dong. Iya, maksudnya kalian mau kira-kira mau di mana, mau masuk yang mana gitu. Kalian itu. Nah, yang keempat dan I think ini yang salah satu yang paling efektif sih sebenarnya. Itu kalian main sama top player. Gimana caranya? Tapi kan saya levelnya jauh kakak di situ. Ya makanya kejar ke sana. Ngerti gak sih maksudnya? Bayangin ada sebuah tempat di mana semua pemain-pemain hebat itu ngumpul dan untuk masuk ke sana kalian harus punya tiket yang namanya ranking kalian harus tinggi karena disitulah tempat yang orang-orang jago pro player pada ngumpul. Kalian masuk ke sana, make friends with them, main bareng. Kalau kalian jago, lihat biasa di add sama mereka. Nah ketika kalian jago nih, ini biasanya kalian jago nemenin mabar mereka main bareng segala macam. Ketika manajemennya nanya sama si pro player, lu ada kenal pemain jago gak? Nama kamu yang akan direkomendasiin. Jadi itu juga penting guys. Networking itu dari e-sports itu belajar networking loh. Makanya ini ilmunya banyak gitu sebenarnya. Ilmunya ternyata ya. Banyak banget gitu loh networking akhirnya. Apa tuh networking nggak diajarin tuh di high school saya ya kan? Iya sih. Ya tapi di e-sports itu harus ada gitu loh dan ya itu Sarah itu masih pemain. Tapi kalau misalnya mau jadi pelatih,
menjadi analis, ada manajer, ada video editor, banyak banget sebenarnya. Banyak ya. Jadi membuka lowongan pekerjaan juga. Banyak banget. Bisa as a designer kan, maksudnya mau terjun ke e-sports itu kan nggak cuman jadi player doang, kan banyak gitu loh. Kan banyak yang lain. Kalian bisa jadi talent, kalian bisa jadi streamers gitu. Banyak loh. ya. Iya, yang punya banyak bakat bisa jadi brand ambassador juga. Oh iya. Betul. Tim itu penting gak sih Kak? Kalau misalnya dalam e-sports itu kan biasanya kan pasti ada tim-timnya dong. Kalau bisa main itu penting gak? Atau bisa main sendiri juga, bisa grow sendiri? Abis itu baru bisa. That's the ininya. Karena kebanyakan e-sports yang populer sekarang itu menarik karena mereka mainnya as a team. Dari awal? Dari waktu kecil? Iya. Enggak maksud saya memang format yang didesain sama gamenya itu mengharuskan kita untuk main secara berkelompok gitu loh. 5 versus 5, 4 versus 4. Jadi harus ada tim. Nah, kalau menjawab pertanyaan Sarah yang tadi, perlu gak sih tim? Maksudnya bisa gak sih mereka aja sendirian? Ya kalau modenya sendiri ya bisa sendiri. Tapi kalau modenya harus sama tim ya mereka harus sama tim. Nah, biasanya ya tapi kan saya bisa dong sama teman-teman SMA saya sampai hebat. Bisa sih, tapi nggak semudah itu. Karena kalau punya tim manajemen ya, masuk ikut ke tim e-sports itu mereka udah punya fasilitasnya. Kalian udah bisa dibayar. Ya kan, itu juga penting. Itu legitimasi untuk orang tua, mam udah dibayar. Harus latihan gitu loh. Terus udah gitu fasilitas dari mulai handphone, internet yang bagus, terus udah gitu game house. Kalian akan ditempatin dalam game house. Nah, kalian bisa afford gak 4 anak ini yang jago ini untuk punya modal gak untuk ke arah sana? Ya kan, belum lagi nanti harus cari sponsor, belum lagi nanti harus branding, belum lagi harus marketing, belum lagi maintain sosial medianya, belum lagi bikin kontennya. So it's a team, you need a full set of team untuk running the esports team gitu. Jadi penting nggak? Penting, karena akhirnya Sarah percuma kalau misalnya Sarah main jago tapi kagak ada yang masukin ke sosial media highlight Sarah, wah bunuh banyak segala macam, sama aja kan? Iya. Nah, jadi butuh kan orang-orang kayak gitu. Jadi nggak bisa, ya jadi nggak bisa sendirian juga gitu loh. You need a manager untuk pasti. Ya kayak di RRQ sendiri kan, dari mulai cateringnya, makanannya kita perhatiin dan lain-lain, itu kan butuh tim ya, butuh tim. Tapi Kak ini mulai dari awal kan, bukan ikut sama yang lain gitu kan? Iya. Emang mulai dari awal, dari kecil, dari nol gitu kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Oh, saya build RRQ-nya. Iya. Ya, saya kan salah satu co-foundernya juga kan. Jadi dulu waktu bikin ini sedikit mengenai RRQ ya. Itu kita treat as a hobby awalnya. Di 2013 kita treat as a hobby. Ada namanya Ricky, ya dia demen Dota 2 pada saat itu. Jadi kita cuma punya satu tim dulu, Dota 2. Tapi di 2017 kita mulai fokusin. Akhirnya kita buka beberapa divisi, dari mulai Mobile Legend, PUBG sampai Point Blank pada saat itu. Yang kita ya udah akhirnya dari situ fansnya makin gede, makin banyak, dan ya udah kayak sekarang deh. Ya gitu sekarang deh, jadi banyak fansnya ya. Lumayan lah. Lumayan. Bisa ngasilin juga lumayan. Iya. Yaudah, ini sesi pertama kita tutup dulu ya. Kita berarti pertanyaan ya. Masuk ke pertanyaan. Guys, ini boleh ya Q&A. Oh ya, aku tadi belum bilang ya guys. Udah belum sih? Apa? Kalau misalnya nanti pertanyaan terbaik itu bakal dipilih sama Kak Andrian Pauline. Jadi nanti ini sesi pertama akan dipilih 3 pertanyaan. Ya. Nah, terus nanti akan dipilih yang terbaik sama Kak Andrian Pauline satunya. Boleh. Nah, abis itu akan dikumpulin nanti ada 3 sesi. Berarti 3 pertanyaan yang dipilih dong ya kan? Yes. Nah, ini ada dapat hadiah nih, menarik juga kan? Dapat hadiah lumayan. Nah, hadiahnya mau tahu? Mau dong ya. Mau dong. Nah, hadiahnya itu bisa dapat apa? Bisa dapat 296 Diamond Mobile Legend. Lumayan loh itu. Bagi yang main ya. Iya. Bisa. Skin tuh. Bisa lumayan. Iya. Jadi pertanyaannya boleh kita tunggu ya, Kak? Ya, ditunggu pertanyaannya. Ditunggu pertanyaannya. Udah belum? Nggak kelihatan. Kak bisa baca? Dari dia izin bertanya yang mana, atas atau yang mana? Oh, yang di bold ya. Izin bertanya, Min. Pertanyaannya apa
apakah e-sport bisa berkembang secara pesat di Indonesia dan langkah apa saja yang sudah dilakukan supaya e-sport tidak dikenal sebelah mata, khususnya oleh orang-orang yang tidak paham tentang game? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya pertanyaannya. Itu langkah-langkah yang dilakukan supaya e-sport nggak dipandang sebelah mata, lebih ke arah sosialisasi kali ya, lebih ke arah sosialisasi ya. Jadi dengan kayak saya sering banget melakukan banyak kayak podcast kayak gini, talk show, seminar. Saya selalu bilang bahwasannya jangan ngelihat jangan ngelihat e-sports ini sebagai main-main tanpa tujuan, tanpa arti gitu loh. Saya selalu bilang e-sports itu beda sama main game. Main game itu adalah proses untuk apa ya? Untuk kita enjoy sama hobi kita sendiri gitu loh. Dan gak ada yang salah juga sebenarnya dengan itu. Kalau kita melakukan itu secara bertanggung jawab. Permasalahannya adalah dengan booming e-sports ini adalah semua itu pengen main game dan nggak bertanggung jawab gitu loh. Sarah. Jadi akhirnya yang kena imbasnya, wah ini adalah penyebab anak-anak males. Gitu loh, padahal nggak juga gitu loh. Sebenarnya jangan salahin barangnya gitu loh. Salahin orangnya dari dalam gitu kan. Iya, jadi yang sekarang kita lakukan sebagai komunitas ya, banyak owner tim juga ya, kita harus promote the good about esports. Kita juara dunia, kita kemarin wakilin Indonesia di SEA Games Manila 2019. PON udah mulai akan ada pertandingannya secara nasional, jadi diakuin sama pemerintah. Beberapa sekolah punya ekstrakurikuler tentang e-sports. Class meetingnya sekarang udah bukan cuman futsal dan basket lagi, udah ada e-sportsnya juga. Jadi Jadi sebenarnya nunjukin aja lah bahwa itu tuh suatu hal yang bagus, suatu hal yang positif. Betul. Hadiahnya juga makin gede kan. Hadiahnya udah lumayan sekarang ya. Aduh. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mana tuh? Oh itu pertanyaan itu. Oh iya. Ini udah maaf. Bukan ini. Ini cuma ngeledek aja. Ya udah. Oke, saya bisa dikatakan perfect, tapi saya tidak tahu bagaimana. Jadi bagian dari sebuah e-sports kira-kira apakah saya bisa bergabung dengan RRQ? Ya bisa-bisa aja. Nanti kan ada kayak tadi saya bilang kan ada rekrutmen, ada open rekrutmen, terus udah gitu salah satu cara paling gampang rank kita itu kita tinggiin gitu loh. Tapi jangan joki ya, kelihatan soalnya benar-benar akan dites satu-satu. Emang dites mainnya ya? Iya kan dites mainnya. Jadi kalau kalian ngejoki suruh orang mainin terus ranknya dikasih ke nanti kita, kelihatan. pasti akan kelihatan gitu loh. Ya. Jadi kalian tidak bisa bohong, akan ketahuan. Iya, jadi kalau mau gabung sama RRQ ya as a player ya terbuka aja sih, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang bilang kayak udahlah jangan ini masih cupu, jangan gabung sama tim gede. Nggak juga kayak gitu sih. Kita beberapa pemain kita itu bener-bener dari amatir, dari bawah banget gitu loh, nggak pernah punya pengalaman e-sport sebelumnya. Kalau ada bakat dan kita ngeliat anaknya memang potensi punya bakat, kita komit, ya udah kita ambil, and jadi kok gitu loh. Oh iya. Ya. Bisa. Coba ini pertanyaan ketiga berarti ya? Yes, itu yang kedua ya tadi ya. Iya tadi kedua. Ya oke. Ketiga. How the kids start in the e-sport scene and how promising ke depannya. Yang saya tahu sekarang itu ada yang start e-sports itu dari umur 14 tahun. Jadi mereka udah jadi pemain e-sports. And how promising? Tergantung orangnya kayaknya. Iya tergantung orangnya. Tapi kalau misalnya mau dijadikan contoh ya, punya satu Ferrari dan satu Lamborghini promising nggak? Iya, promising sekali. Saya itu juga mau. Sih, iya. Cuman memang maksudnya nggak semuanya ya. Jangan nanti dibilang itu Pak, itu bohong. Saya nggak dapat Ferrari gimana sih? Iya, katanya ini saya udah jago nih. Oh kayak gini ya. Maksudnya nggak semuanya, tapi kan kita cari yang paling the bestnya itu dapat proses berapa. Juga lah. Nggak bisa langsung ya. Yes. Yaudah, itu udah 3 pertanyaan. Pilihnya nanti atau sekarang nih? Sekarang juga boleh Kak. Tadi yang best yang mana? Mungkin yang ke ini kali ya.
Pertama kali ya. Pertama, Kak. Pertama. Iya. Udah? Ya udah, kita masuk berarti ke sesi kedua. Yes. Iya, sesi kedua ini kita ngomongin gamersnya, kita ngomongin talentnya. Iya. Kita ngomongin talentnya sendiri, orang yang ingin menjadi pro player. Kayak tadi udah kita omongin kan karakternya apa. Terus ini hal-hal yang dibutuhkan tuh apa sih untuk jadi pro player? Ya. Selain karakter berarti tadi kan. Selain karakter ya jago, dia harus jago sih. Simply dia harus jago. Dia harus lebih jago dibanding yang lainnya. Sesederhana itu karena cara kita measure-nya juga gampang Sarah sebenarnya. Karena semuanya ini digital, semuanya bisa di-quantify. Semuanya bisa dilihat gitu loh. Mainnya berapa lama? Bunuhnya berapa banyak? Hero yang digunakan berapa banyak? Ini kalau ngomong Mobile Legends ya. Mereka main di posisi apa aja. Semakin mereka rubah-rubah role itu semakin bagus di mata tim. Karena dia fleksibel, nggak cuma terpaku sama satu posisi. Exactly. Jadi itu sih kalau menurut saya memang skillnya sih, memang lebih ke arah skillnya sih. Skill yang dibutuhkan. Ya, skill. Ya. Ini soalnya jadi tugas juga buat kita. Apa? Tugas sekolah. Iya, sekalian saya buat jawab. Oke. Nah, apa juga tadi pertanyaannya? Lupa saya jadinya. Ya, apa pertanyaannya kan tadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan pemain. Itu catat guys. Ya. Skill. Skillnya harus. Abis itu gini deh, untuk player ada batasan umur tertentu nggak sih? Misalnya kayak anak SD pengen langsung jadi pro player tuh bisa nggak sih? Atau harus SMP, harus SMA, atau harus selesai gitu? Pertanyaan saya depends on the person berarti. Depends bukan itu. Depends di turnamennya, si publishernya yang punya gamenya akan nentuin. Jadi depends on the regulations yang dibuat oleh publisher atau liganya. Ada beberapa liga yang nggak boleh. Contoh Valorant tadi ya, tadi kita sempat mention Valorant. Valorant itu under 18 itu nggak boleh. Nggak boleh main. Nggak boleh. Under 18. Mau sejago apapun under 18 nggak boleh ikutan. Ya udah main aja gitu loh, mainnya sama teman-temannya gitu. Tapi kalau untuk turnamen, official turnamen ya nggak boleh. Nggak boleh. Oh gitu. Ada nih, ada yang pertandingan amatir kan juga ada. Ya bebas-bebas aja. Kalau itu mah bebas-bebas aja. Terserah gitu. mau main. Terserah gitu loh. Kalau menang juga baik kan? Iya gitu loh. Tapi ada beberapa game kayak Free Fire itu membebaskan. Berarti ada yang meregulasi, ada yang membebaskan juga. Betul. Berarti tergantung gamenya sendiri. Betul. Gitu ya. Beda-beda gitu loh. Jadi balik lagi ke publishernya, balik lagi ke aturan yang dibuat sama pertandingan sama liganya sih. Jadi memang nggak ada batasan itu. Tapi kalau bicara soal average pemain-pemain e-sports di Indonesia itu dari umur 18 sampai 22. Banyaknya di situ on average gitu. Ada yang umur 17 ada. Yang umur 16 ada gitu loh. Yang SMA juga ada. Ada pastinya. Ada gitu. Tapi maksudnya average rata-rata. Average rata-ratanya. Nah, di sini jadi tuh aku mau nanya juga ya. Maksudnya kayak apa ya? Apa guys? Mau nanya apa lagi tentang apa pemain? Kan tadi udah. Umur tadi udah. Iya. Yang ini deh, gini. Mungkin apa ya, cara membagi waktu. Nah ini kan mungkin kan yang lagi main-main sekarang yang pengen jadi professional player kan mungkin bingung ya. Aku juga bingung sih sebenarnya ini manage time-nya tuh gimana gitu. Terus habis itu jujur ya, they're kids dan they need help. Jadi yang dilakukan di tim RRQ itu memang ada set of rules. Ada rulesnya tersendiri berarti ya. Bangun jam berapa, makan jam berapa, latihan jam berapa, exactly. Dan kalau mereka nggak comply sama aturan itu, akan ada denda. Oh denda? Ada denda. Denda. Potong gaji. Aduh. Serem. Nah, itu yang terjadi, itu yang dilakukan even sama profesional sports team di luar negeri, di Eropa, pemain sepak bola, tim elit sepak bola raksasa itu juga ngelakuin hal yang sama. Bahwasannya ada
ada punishment and reward kan. Kalau Iya, misalnya iya kita menang, pasti. kita dapat bonus. Kalau kalah ya apalagi tindakan-tindakan indisipliner akan ada punishmentnya juga gitu loh. Dan itu yang akhirnya ngebentuk karakter dari pemain-pemain ini akhirnya jadi lebih tanggung jawab, lebih bisa ngatur waktu. Kalau di tim sih waktunya diaturin ya, benar-benar kita yang manage gitu loh. Iya, iya. Ya, tapi kalau yang di rumah menurut saya lebih ke arah kalian mau komit misalnya latihan sendiri gitu anak-anak selama Berarti balik komitmen kan? Iya, ya udah mau main 2 jam 2 jam, main 3 jam 3 jam. Nggak ada tuh last game you bro, itu nggak mungkin deh, itu last game. Kalau kalah ya, itu last game lagi sekali lagi gitu loh. Jadi nggak akan habis-habis. Iya. Akhirnya bablas, akhirnya kurang tidur, akhirnya besok di sekolah ngantuk ya kan, akhirnya nggak konsen. Ya udah yang disalahin ya gamenya gitu loh. Padahal kalian sendiri yang harusnya komit Iya, gitu loh. seharusnya Kalau kalian yang misalnya udah selesai nih jam 9 gue off ya, gue udah nggak main lagi jam 9, gue udah nyokap gue juga udah wanti-wanti, ya udah off gitu loh. Kan besok bisa main lagi Iya, gitu loh. ada besok-besok ya. Exactly, time management guys. Jadi jangan ini, kalau nggak kita kena serang terus ya. Nah, coba. Oke, kita masuk ke serangan berarti ya. Kalau Iya. misalnya kalah kadang suka diserang. Wah, parah. Itu Itu parah. Itu gimana tuh? Kan biasanya bisa mendropkan mental ya. Banget. Cara meningkatkan mental pro player ini gimana sih, Kak? Nggak ningkatin sih, it's just apa ya, learning by doing I think itu terms yang tepat, karena nggak ada pelajaran yuk latihan di kelas sosmed Instagram nanti ntar lu dimaki-maki kita harus ngomongnya begini gitu lah ya, nggak ada, tapi lebih ke arah apa ya, Mental tersendiri mungkin bukan mental tersendiri, environmentnya, positive environment. Jadi gini, environment itu kan ada teammates-nya, ada teman-temannya, pemain-pemain yang lain, ada manajemennya juga, ada family-nya, ada orang-orang dekatnya. Nah, itu yang matters, guys. Jadi ketika sosmed itu kan 95%, 99% orang kita nggak kenal kan. Iya, yang nggak pernah gara-gara main global kan ya. Iya, gitu loh, banyak fans dan lain-lain. Mereka ngomong terserah mereka lah. Sorry. Astagfirullahaladzim. Maaf guys. Apa mulutnya mungkin gak disolahin, mereka ngomong apapun, mereka pakai fake account dan lain-lain, dan ketika mereka nyinyir, ketika mereka ngatain, kecewa, hina-hina kita, marah-marah, apapun itu, udah nggak ada filter, dan tendensinya anak-anak ini ngebaca sebenarnya, meskipun nggak satu tiap ini DM di respon ya, gitu loh. Mereka ngebaca dan in a way itu affect mereka punya psychology. Iya pasti. Ya, nah disitulah peran lingkungan itu yang positif itu masuk. Pelatihnya harus encourage, oke, nggak usah sedih, ada lagi, biasa kita fight lagi gitu loh. Nah itu sih nggak ada ramuan khusus atau harus makan ini atau minum ini ya sehari 3 kali ya, nanti kamu akan lebih tenang ya, enggak gitu ya, lebih ke arah saling support aja sih. Berarti support itu penting ya, support satu sama yang lain. Support system itu penting. Ya penting banget. Penting banget. Betul. Jadi kalau kalian lagi galau-galau, pasti nyarinya teman baik kan? Iya teman pasti. Baik, ya kan, kalau dekat sama cici atau adiknya atau kokonya atau siapa, sharing cerita, atau dekat sama maminya cerita gitu loh. Karena ya itu tadi nggak bisa sendirian gitu loh. Ketika dia sendirian, individu ini sendirian, anak-anak ini sendirian, dia akan hilang. Nggak tahu arah, nggak tahu harus kayak gimana. Itu bisa depresi. Iya. Bisa depresi. Hati-hati guys, jangan depresi, masih muda kalian tuh, apalagi anak SMA ini, aduh. The best best period of human life ya, I think ya, menurut saya itu best period saya itu SMA. Tapi kita SMA lagi quarantine, lagi di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, tetap bisa enjoy ya. Iya, harus tetap enjoy, bisa main game, bisa main sports ya kan. Jangan lupa belajar tapi guys. Jangan lupa belajar, nomor satu. Penting ya. Nomor 1 pendidikan. Nah, aku mau nanya nih, ini interesting question banget yang aku dapat waktu itu. Menurut kakak, untuk kan college banyak jurusan sekarang kan, jurusan udah banyak banget. Kalau misalnya ada jurusan e-sport itu gimana menurut kakak? Fine aja, di luar negeri udah ada soalnya. Oh udah ada ya? Di luar negeri udah ada. Jadi tinggal di sini doang berarti Indonesia ya? Iya, dan bukan cuma as a pemain sih, tapi lebih ke arah manajemennya, running e-sport team itu seperti apa, marketingnya tuh kan beda kan, seperti apa,
how to manage social media, how to manage the players, banyak lah. Pasti beda ya berarti ya. Beda-beda dan memang ilmunya ilmu baru gitu loh, karena industrinya aja baru naik beberapa tahun belakangan ini gitu loh. Beda sama sports konvensional yang lain kan. Iya, soalnya kan dari dulu ya, ini kan baru booming gitu istilahnya ya. Nggak selama yang dulu, nggak selama yang olahraga biasa lah gitu, atau nggak sama yang lain-lain gitu. Jadi tuh gini, kalau misalnya ada satu orang mau jadi pro player, cuman apa ya, gimana ya? Ada satu pro player yang maksudnya ada satu yang pengen jadi pro player, cuman dia itu misalnya komitmennya bagus, cuman time managementnya nggak bisa. Maksudnya kayak time management itu nggak ada total. Maksudnya kayak nanti dia bangun jam berapa lah, makan jam berapa lah, apalah, sampai mungkin saking banyak latihannya tuh lupa dengan keadaan lain gitu. Nah itu ngatasinnya gimana menurut kakak? Selain dengan time management. Ini dengan kondisi dia di tim e-sports atau bukan? Iya. Di tim e-sports. Kalau di dua-duanya boleh sih sebenarnya. Oke, kalau di tim e-sports gampang sebenarnya. Akan ada manajer yang akan nge-remind dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalau misalnya individu, I think rada susah sih, karena nggak ada yang kontrol tuh, lebih ke arah pribadi ya. Mungkin ya bikin reminder di handphone mungkin. Paling gampang sih gitu ya. Iya, soalnya. Berarti ya penting lah time management itu pokoknya ya. Iya, itu gak penting, bisa itu penting banget, dan ya share aja kalau nggak ke parentsnya. Tolong bantuin ingetin ya, atau teman baiknya gitu loh, atau saudara-saudaranya gitu. Tolong ini ya, kalau gue main kelamaan tolong tolong diingetin gitu loh, suruh matiin atau apa, whatever. Ya, tapi itu tadi itu kayak alarm bangun pagi kita kan. Dia nyala gitu. Tapi bisa kita offin kan? Iya, gitu. Tadi juga jadi, gitu saya. Balik lagi kan ke diri kita sendiri dong akhirnya gitu. Harus disiplin waktu. Exactly. Disiplin pokoknya dengan semua hal ya. Betul. Betul. Tadi nanya apa, saya lupa kan. Nah, kita ini deh ngomongin tentang kalau misalnya success rate kan tadi udah kita ngomongin belum? Sukses belum? Yaudah kita ngomongin success rate-nya aja. Nah, success rate suatu pro player atau suatu tim e-sport atau manajemen aja lah. Itu berapa sih? Success rate. Success rate dari playernya dulu deh, dari talentnya dulu. Dari talent ya akan sukses kalau menang. Ya, rate intinya menangnya itu. Ya rate menangnya itu kan depends kan, tergantung variabelnya banyak banget Sarah. Jadi game yang dimainkan apa, terus berapa sering mereka tanding, di matchnya seperti apa, bahwa akhirnya itu akan ada rate-nya gitu loh. Kalau sekarang ya target sih masih on track sih, maksudnya untuk RRQ ya masih on track gitu loh. Tapi nggak tahu tim lain kayak gimana gitu loh. Dan di measure-nya tuh beda-beda. Gini, dalam artian gini, RRQ tuh selalu pengen bukan cuma nasional tapi internasional. Tapi mungkin untuk tim lain KPI-nya, indikator suksesnya itu rate-nya adalah at least jangan sampai terdegradasi gitu loh, dari liga gitu loh, ya kan. Make sure kita di sana gitu. Atau ada juga yang pengen jadi juara nasional, udah nggak kepikiran, jangan terlalu muluk-muluk mikirin jadi juara Asia Tenggara ataupun dunia deh, juara nasional dulu gitu. Nah itu kan pencapaiannya beda gitu. Apa yang bagus buat mereka belum tentu bagus buat saya. Iya, gitu. Pasti beda-beda. Memang beda-beda ya. Jadi sukses rate-nya beda-beda, tergantung jadi nggak bisa apa. Ini ya. Betul. Yang memotivasi kakak jadi pro player itu apa sih kak? I'm not a pro player. I used to be a pro player. Apa ya? Competitiveness. I think. Berarti competition itu menyenangkan. Berarti competition tuh. Ya, saya lebih demen game-game yang memang ininya kompetitif daripada main sendirian gitu. Yaudah, kita sekarang berarti ke Q&A ya. Masuk ke Q&A ya. Masuk ke Q&A lagi. Q&A terakhir ya. Iya. Cepet ya waktunya ya. Iya nih, nggak berasa. Oke. Ini langsung aja ya ditanya. Iya, langsung ngomong. Saya bacain kali ya. Boleh, atau mas saya yang bacain, terserah, nggak apa-apa.
Sekalian aja. Iya, dari Zevania, apa besar peluang gamer jadi sukses di Indonesia? Bagus ya pertanyaannya. Tadi udah ya. Iya, seberapa besar? Bisa sukses kalau kamu mungkin masuk ke jajaran 10 besar, pemain yang jago gitu, pemain yang memang 10 besar nasional ya. 10 besar nasional bisa kok gitu loh. You have a good life lah, I think. A good life. Ya. Pendapatnya lumayan berarti situ ya. Udah lumayan. Pertanyaan kedua, Kak. The Izal, Kak, dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, menurut Kakak untuk menjadikan game sebagai karir, apakah memungkinkan bila suatu saat akan dibuka jurusan khusus untuk game? Memungkinkan aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya sampai jadi sebuah kurikulum, nggak cuman menjadi pemainnya aja yang dibahas, tetapi the whole industry. Nah itu akan menarik. Jadi kalian akan belajar, ya mungkin ya kayak saya nggak jago, tapi saya bisa run e-sports team, saya bisa buat e-sports team gitu loh. Nah, how to manage an e-sports team itu kan beda sama how to manage a coffee shop. Iya pasti. Ilmunya beda kan. Nah itu yang mungkin menarik untuk dipelajarin gitu. Jadi ada bisnis aspeknya juga di situ, ada finansialnya juga di situ. Tapi di dalam scope e-sports gitu loh. Menarik sih, menarik. Ya memungkinkan kok. Ya. Pertanyaan terakhir, Muklis. Kak, penghasilan seorang gamer apakah diterima per bulannya atau per project game yang dimenangkan? Jadi gini, Muklis, ini pertanyaan yang bagus banget. Nah, dan ini akan saya share buat teman-teman di sini ya, di Stella Maris. Biasanya tuh berupa salary, gaji. Jadi setiap bulan mereka digaji. Mereka latihan aja mereka digaji gitu loh. Jadi bukan per pertandingan, tapi memang per bulan. Nah, ketika mereka memenangkan sebuah pertandingan akan ada additional bonus di situ. Ya, akan ada additional bonus. Dan sedikit share tentang gaji. Saya nggak berhak ngomong buat tim lain, tapi I think kalau di RRQ ya udah di atas UMR. Udah di atas UMR semua gajinya per orang per bulan. Jadi sebenarnya stable job juga sih ya. Yes. Stable banget ternyata. Dan kalau misalnya bicara pendapatannya pemain e-sport kan, karena gini, pemain e-sport itu kan punya nggak cuma dari gaji ya, dari endorsement, dari streaming gitu loh, dari YouTube dan lain-lain. I think satu orang itu bisa bawa ini ya, bisa bawa HRV mungkin sebulan satu. Kalau emang jago ya, harus jago ya, harus jago pastinya kenal, dong. Jadi sebagai gambaran gitu, karena pasti akan bingung kan. Saya aku cuma digaji segini, mendingan aku jadi banker aja deh segala macam gini gitu. That's proses lah intinya. Ya makanya saya bilang kan, tadi kalau video kita lihat tadi ada Just No Limit. Ya dia bisa beli, setahu saya sih dia punya Ferrari 1, dia punya Lamborghini 1, saving saya nggak tahu berapa banyak, dia punya rumah di Peak, jadi ya lumayan dan deh dia masih ya. umur 20-an. Gitu. Jadi lumayan banget. So it's something yang bisa diconsider gitu loh. Kalau misalnya memang kalian benar-benar mau terjun di e-sports ya. Something you can actually consider. Soalnya ternyata stable ya guys. Banget. Jadi banget sih. Oke, Kak, boleh pilih tuh yang paling bagus yang mana? Mungkin yang terakhir kali ya. Yang terakhir. Yes. Nah, jadi itu mungkin boleh ngechat PC ya, private chat ke hostnya untuk mendapatkan hadiahnya ya guys. Aduh nggak kerasa udah penghujung acara ya. Padahal masih banyak pertanyaan ini siapin, cuman ya udah lah ya. Ya udah, makasih guys udah di sini, udah dapat hadir. Masih juga Kak Andrian udah dapat hadir, dapat menyempatkan waktu juga ya. Thank you banget buat teman-teman Stella Maris ya. Iya, terima kasih juga udah mau datang, udah nyempetin waktu. Aduh. Nanti ya udah, terima kasih guys. Sampai jumpa lagi. Thank you semua. Bye bye.